Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan li Sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa jami' ahli al-kisah wa jami' ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami' arwahi awliyaillah fi masyariqil ardi magharibiha barriha wa bahriha summa khususan li sahibi hadzal kitab al-Imam Abi Abdullah Muhammad al-Bukhari usulihim wa furuhim wa nantasibu ilaihim ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqailin an Ibnu Syihab an Salimin an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naim atufu bil Ka'bah. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi tawaf mengelilingi Ka'bah. Fa idza rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki adamu berkulit sawo mateng, ya, kecoklatan, sabtus sya'ar yantuf au yuharaku, yang mana rambutnya itu terurai meneteskan air, rambutnya basah menetes air. Aku melihat seseorang yang sabtus sya'ar. Sabtus sya'ar itu pengertiannya rambutnya itu bergelombang. Rambutnya itu bergelombang, tidak keriting dan juga tidak lurus, tapi bergelombang. Dan terurai dalam keadaan basah meneteskan air. Yantufu au yuharaku ra'suhu ma'an. Qultu, maka aku bertanya, maksudnya yang bertanya ini Nabi di dalam mimpi beliau. Man hadza, siapa ini? Qalu, orang-orang mengatakan Ibnu Maryam, itu adalah putra Maryam, yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu warna kulitnya itu sawo mateng dan rambutnya ikal dan basah, selalu basah. Entah itu pengertian basahnya itu kinayah atau memang seperti itu, nanti dijelaskan. Summa zahabtu, kemudian aku pergi, altafitu, lalu menoleh. Fa idza rajulun, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki, jasimun, perawakannya besar, ahmaru, warna kulitnya itu kemerahan, ja'dur ra'si, keribu, ya, jadi keriting banget, ya, keribu. A'warul ain, matanya cacat. Ka'anna ainahu, seakan-akan matanya itu mirip seperti ainabatun, anggur, tofiyatun, yang keluar dari rumpunnya. Ini anggur nongol sendiri. Qalu, orang-orang berkata, hadad dajjal, yang ini dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan, orang yang paling mirip dengan dajjal adalah Ibnu Qatan, seorang laki-laki dari suku Khuza'ah. Ini hidup zaman jahiliyah ini. Jadi ada yang mirip, ya, dengan dajjal. Maka Nabi menyerupakan dajjal yang yang Allah tampakkan di mimpi beliau itu, beliau serupakan dengan seorang laki-laki namanya Ibnu Qatan. Hidup zaman jahiliyah. Sekarang kita melihat apa komentar para ulama terkait redaksi hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, baina anana imun atuhu, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi atufu bil Ka'bah, aku sedang tawaf di Ka'bah. Jadi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Jadi kebenaran, tidak sama seperti mimpi kita. Bahkan mimpi kita sekalipun, kalau berhubungan dengan Nabi berarti asli. Maka dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam, barang siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia benar-benar mimpi bertemu denganku. Karena aku tidak bisa diserupai oleh setan." Jadi nabi yang dilihat, ya memang nabi betul. Lalu bagaimana dengan nabinya itu sendiri yang bermimpi? Maka mimpinya nabi itu wahyu. Semua mimpi para nabi wahyu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bilang kepada putranya Nabi Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka. Aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Karena Nabi Ismail kecil ini tahu ayahnya ini nabi dan mimpinya nabi itu adalah wahyu, maka Nabi Ismail mengatakan, "If'al ma tu'mar, fa'f'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintah. Nah, jawaban si anaknya, "Fa'f'al ma tu'mar." Ya, jalankan apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Faham? Mimpi Nabi mesti wahyu. Maka apa yang dilihat oleh Nabi ini memang hak. Tidak sama seperti mimpi kita. Nah, mimpi kita ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang terhubung dengan kondisi-kondisi tertentu, ada yang memang bisa ditakwil, ada yang tidak. Ada yang tidak. Tapi menurut Imam Abu Ma'syar Falaki itu, memang ada orang-orang dengan buruj tertentu, bulan lahir tertentu, dia memang si pemimpi. Gampang mimpi itu memang ada tipenya. Ada juga yang mudah mimpi tapi mudah lupa. Mudah lupa. Namun pada umumnya ada satu kaidah dari Imam Ghazali, man katsura kadzibuhu lam tatasaddaq ru'yahu. Siapa yang suka bohong, mimpinya juga ikut bohong. Jadi apa saja yang dia lihat itu bohong semua jadinya. Dan tidak semua mimpi itu bisa ditakwil kalau kita orang. Kecuali mimpinya orang soleh ya. Kalau mimpinya orang soleh itu isyarah ya. Sebuah sinyal pertanda dari langit akan terjadi ini, terjadi itu. Dan orang yang jujur itu mimpinya benar. Dan tidak semua orang yang bermimpi itu bisa ditakwil, karena ada waktu-waktu tertentu. Di antaranya kata sebagian ulama, mimpi yang bisa ditakwil itu yaitu mimpi menjelang sahur, itu kuat. Mimpi tidur sebelum zuhur, itu kuat. Tapi kalau mimpi karena tekanan, ada pengaruh luar, itu tidak bisa ditawil. Itu namanya adghasu ahlam. Ya, bunga-bunga tidur. Habis dikejar anjing, lalu mimpi dikejar anjing. Kalau orang tidur nahan pipis, akhirnya nanti mimpinya sering ke toilet mimpi. Ya, itu nggak perlu ditawil kalau itu. Itu bunga-bunga tidur. Mimpi nggak punya duit, terus nerima duit. Bangun tidur langsung dirogoh sakunya. Ternyata cuma mimpi. Kalau itu nggak perlu takwil. Dan tidak semua orang itu punya hak untuk menakwili, karena hal itu berat ya. Karena dalam Nabi SAW bersabda, mimpi itu bagian dari kenabian. Maka jangan suka mempermainkan wilayah yang sakral tersebut. Kalau mimpi jangan cerita, kalau jelek simpen aja dan minta ampun kepada Allah. Karena alam mimpi, alam nyata, alam khayal, alam apa saja, dia punya Tuhan yang mengatur, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semua alam. Ya, mimpi itu milik Allah, Allah yang mendatangkan, Allah yang mengatur. Ya, minta perlindungan kepada Allah. Ini mimpi Nabi melihat saat beliau itu mimpi. Saat beliau tidur, beliau bermimpi tawaf. Dalam redaksi lain, ra'aituni atufu, aku melihat diriku sendiri sedang tawaf di Ka'bah. Ternyata ada rajulun adamu, ya.
ada seorang laki-laki berkulit sawo mateng, asmar. Asmar itu kulitnya ndak putih, ndak merah, tapi dia sawo mateng. Ini warna kulitnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kulitnya sawo mateng, seperti Nabi Isa. Sabtus syar, ya, ini cirinya Nabi Isa ini. Jangan antum ketik di Google foto Nabi Isa. Ini sahih nih. Ya. Nabi Isa itu kulitnya kecoklatan, sawo mateng. Rambutnya itu sabtus syar, terurai, tidak keriting. Terurai, tidak keriting, bergelombang. Yantufu atau yuharaku ra'suhu ma'an. Jadi Nabi Isa itu rambutnya ikal bergelombang dan meneteskan air. Nah, terus bagaimana dengan bentuk rambutnya? Sampai mana batas rambutnya? Kalau menurut riwayat Imam Malik, Nabi Isa itu rambutnya di bawah cuping telinga. Namanya lammah, ya, atau limah. Ya, Nabi Isa itu lahu limah qad rajjalaha wa hiya taqturu ma'an. Rambutnya Nabi Isa itu panjang melewati bawah cuping telinga, rambutnya panjang, ikal dan rapi tersisir dan meneteskan air. Jadi seakan-akan dari rambutnya yang terurai, rapi, tersisir itulah meneteskan air. Atau pengertiannya bisa majas, ya, majas. Jadi Nabi mengatakan begitu, apakah memang rambut Nabi Isa selalu neteskan air? Nah, bisa hakiki atau juga bisa difahami itu sebuah ungkapan yang mengandung majas, ya, yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian sangat bersih dan bercahaya. Seperti kalau ada orang datang, ganteng ya, kayak bulan purnama. Ya tentu nggak persis seperti bulan purnama, tapi itu maknanya adalah majas, ya, majas. Jadi bisa jadi pengertian menetes dari rambutnya yang terurai, bulir-bulir air, itu maksudnya beliau itu sangat bersih sekali dan mencorong, nadoroh. Nadoroh itu bersinar. Qultu man hadza, maka Nabi mengatakan, man hadza, siapa ini? Maka orang-orang yang ada di situ dalam mimpi beliau menjawab, Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa Ibnu Maryam. Kemudian aku pun pergi lalu menoleh, ternyata ada laki-laki, ada sosok jasim. Badannya itu besar. Jasim, kekar. Berperawakan besar. Warna kulitnya itu kemerahan, kemerah-merahan. Ja'dur ra'si. Dajjal itu rambutnya keribu, keriting sekali, keribu. A'warul ainain, a'warul ain. Nah, terus matanya itu cacat. Ya memang keribu. Saya belum pernah mimpi ketemu Nabi Isa, ya. Tapi saya pernah mimpi perangnya antara Imam Mahdi dengan Dajjal. Dalam mimpi saya melihat Imam Mahdi dan juga saya lihat Dajjal. Memang begitu, keribu orangnya. Keribu. Dempal begitu. Kulitnya kemerah-merahan. Matanya cacat. Ka'anna ainahu ainabatun thafiyah. Seakan-akan matanya itu seperti buah anggur yang keluar dari rumpunnya. Kalau kita ngambil anggur satu tandan, itu kan ada rumpunnya. Ada yang keluar dari rumpunnya, seperti itu. Matanya Dajjal. Lah, sekarang begini. Kalau dalam hadis yang kita baca pertemuan yang lalu, bahkan sangat lalu, ya, sempat
terhenti nih karena Al-Fakir kurang sehat atau mungkin juga karena malas ya, nggak tahu kenapa, sibuk mungkin. Di pertemuan yang lalu sempat ada kita membahas hadis berkaitan dengan mata Dajjal, yaitu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, aku akan memberitahukan kepada kalian satu ciri Dajjal yang tidak ada seorang Nabi pun sebelumku yang menyebutkan ciri-ciri ini, yaitu a'warul ain, matanya cacat. Sehingga tanda yang satu ini menjadi tanda yang khas. Tentunya perinciannya lengkap. Riwayat yang kaitan dengan mata ini banyak mestinya. Nah, kalau kita kaji di sini, memang benar banyak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan bahwa mata Dajjal itu cacat. Dan seakan-akan matanya itu seperti anggur yang keluar dari rumpunnya. Nongol begitu. Nah, berarti kalau kita amati seksama, karena mata Dajjal itu mencuat, keluar begitu. Nah, mata yang keluar itu dia bisa melihat, tapi tetap cacat. Tetap cacat. Nah, ada matanya Dajjal yang sifatnya itu dia yang satunya cacat juga, dan itu yang buta. Itu yang buta. Jadi matanya Dajjal itu dua-duanya cacat. Yang satu cacatnya itu menonjol keluar, tidak normal. Yang satunya itu buta sama sekali, nggak bisa melihat. Jadi dia hanya bisa melihat dengan mata yang satu, dan kedua-dua matanya itu cacat. Nah, sehingga di sini dikatakan matanya Dajjal itu nati'ah, natu habbatil inab min baini akhwatiha. Nongol, menonjol keluar matanya kayak mata orang mau biji mata yang mau keluar itu, seperti biji anggur yang keluar dari rumpunnya. Kemudian di sini kalau dikomparkan dengan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu matanya mamsuhul aid, terhapus. Maksudnya matmusah, nggak bisa melihat. Dan Nabi mengatakan walaisat hajra wala nati'ah, dan matanya itu tidak keluar. Nah, berarti Nabi pernah mensifati Dajjal matanya itu dua kali. Ada dua sifat. Ada yang menonjol keluar seperti anggur. Ada yang disifati matanya terhapus, artinya nggak bisa ngelihat, dan itu tidak nongol, biasa. Jelas ya? Ini sedang belajar biografi Dajjal ini. Jadi ada sifat-sifat itu, dan itu semua disebutkan dalam hadis. Nah, sekarang bagaimana untuk memisahnya? Mata yang mana yang cacatnya terhapus, nggak bisa melihat, dengan yang bisa melihat tapi cacatnya itu nongol keluar. Nah, di sini dikatakan di dalam sarahnya bahwa mata tersebut adalah mata yang kanan. Jadi yang nongol itu, yang keluar itu mata kanan. Nah, mata yang nggak bisa melihat terhapus itu mata kiri. Mata kirinya. Masya Allah, sedetail ini ya. Jadi dalam menyikapi tanda-tanda fitnah akhir zaman itu memang harus rinci supaya kita tidak tidak melihat dari satu sisi, harus lengkap. Karena tantangan akhir zaman itu, tantangan fitnah akhir zaman itu nyata. Dan kalau kita melihat satu hadis, terkadang belum cukup. Tapi seluruh hadis yang berkaitan dengan tema yang sama harus dipelajari komplit, hingga semua sisi bisa terlihat, hingga kita lebih waspada dan semakin menambah keyakinan kita.
Di sini juga ada riwayat dari Hudzaifah ibnu Yaman bahwasanya a'waru ainil yusra, Dajjal itu cacat mata kirinya. Berarti kalau cacat mata kiri itulah yang buta sama sekali. Nah, mata kanan itu nonjol, berarti kesimpulannya anna kullan min ainaihi aura. Dua-dua mata Dajjal itu cacat. Kalau di internet itu disimbolkan ada orang yang matanya ketutup. Enggak begitu. Dua-duanya ada. Yang satunya itu terbuka, bisa melihat, cuman buta. Yang satunya yang sebelah kanan, bola matanya tuh keluar, menonjol. Begitu yang dijelaskan oleh ulama. Nah, yang musul ain, kata Sayyidina Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, Dajjal itu musul ain, terhapus pandangannya, artinya buta sama sekali, nggak bisa melihat bagian mata kiri. Kenapa nggak bisa melihat? Alaiha dhufaratun ghalidhah. Di situ ditutupi kulit, ada daging yang nutup, kayak katarak gitu loh. Jadi mata Dajjal yang sebelah kiri itu kayak katarak, bagian itu ketutup begitu, ada daging yang menyelimuti, dagingnya tebal, menyelimuti, dan itu mata kiri. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, bahwa ada hadis menyebutkan bahwa a'waru ainaihil yusra, bahwa mata kirinya Dajjal itu cacat. Ya, bi ainihil yumna di matanya yang kanan ada zufaratun ghalidhah, ada daging tebal yang menutupi. Zufarah itu maknanya ada yang nutup matanya itu. Kalau itu dipotong daging itu, kalau dihilangkan, ya buta langsung. Nggak bisa selama tidak dipotong, orang itu buta. Ya kayak katarak gitu ya. Ya sakit medisnya sih begitu, tapi ini bukan sakit medis. Ini cacat asli ini. Jadi ada daging yang menyelimuti. Selama itu belum dihilangkan, ya buta terus. Seperti itu sifat matanya Dajjal. Allah. Nah, jadi di sini ada dua riwayat ini. Mungkin butanya Dajjal itu kalau kanannya bisa melihat tapi menonjol. Ada juga hadis yang lebih terperinci nih, riwayat Imam Ahmad. Matanya yang kanan itu cacat, jahizatun, keluar begitu. Ka'annaha nakha'atun fi asli ha'id mujassas. Seakan-akan seperti dahak yang diludahi di tembok, lalu dia itu turun ke bawah karena gitu terus gitu. Kayak gitu mata Dajjal, kayak dahak yang diludahi di tembok. Dan matanya yang kiri, kata Nabi, ka'annahu kaukabun durriyun, seakan-akan seperti bintang kejora. Seperti bintang kejora. Matanya Dajjal tuh nyala. Nyala. Matanya Dajjal tuh nyala. Kalau dilihat dari riwayat Imam Tabrani, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan ihda ainaihi, salah satu mata Dajjal itu ka'annaha zujajatun khadra. Dia seperti kaca berwarna hijau. Dia seperti kaca berwarna hijau. Sehingga dari hadis ini, itulah yang sesuai dengan sifat hadis yang sebelumnya, matanya Dajjal itu seperti bintang kejora, bintang yang bercahaya. Cuman cahayanya itu kalau disebutkan di sini seperti kaca warna hijau. Nah, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada ini kayak zahirnya sih bertentangan, tapi kalau kita amati, matanya yang kanan itu yang paling parah cacatnya.
matanya yang kanan. Nah, tapi yang jelas entah kiri atau kanan karena riwayatnya tadi ada banyak, yang jelas kedua matanya itu cacat. Salah satu matanya nggak usah diperinci kanan dan kiri karena riwayatnya ada banyak tadi. Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Kalau kita objektif, ya, yang jelas dua-dua matanya Dajjal itu cacat. Dan salah satu matanya itu ada yang terkena kayak katarak begitu. Bagian matanya itu tertutup oleh lapisan daging gitu. Ada daging yang nutupi, ya, sehingga dia buta, tidak bisa melihat sama sekali. Sementara yang satunya itu memang dari lahir, yaitu matanya itu keluar nonjol begitu, dan dia seperti zujajatul khadra, seperti kaca yang berwarna hijau. Seperti kaca yang berwarna hijau. La ilaha illallah. Ini sifat-sifat yang dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi intinya, yang kesimpulannya, ada matanya Dajjal itu, salah satu mata Dajjal itu yang memang tidak bisa melihat, terhapus, dan yang satunya itu cacat, ya, yaitu dia yang keluar, ya, keluar. Dia bisa melihat dengan mata yang nonjol itu dan dia bercahaya, digambarkan seperti bintang kejora dan atau seperti kaca yang berwarna hijau. Nah, kemudian warna kulitnya Dajjal. Dajjal ini warna kulitnya gimana? Kalau kita lihat riwayat Imam At-Tabrani, bahwasanya Dajjal itu sebenarnya juga sawo mateng. Bedanya sawo matengnya Nabi Isa dengan Dajjal, Dajjal ini tidak bisa dibunuh. Tidak mungkin bisa dibunuh. Karena ketetapan takdir nyawa dia itu berada di tangannya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa juga kulitnya sawo mateng. Dajjal juga begitu. Cuman kalau kita melihat di sini, sesungguhnya Dajjal itu kulitnya sawo mateng. Sementara hadis yang disebutkan dalam mimpi Nabi itu ahmar, kemerahan. Maka untuk mengcompare hadis ini, kata ulama, bisa dikumpulkan antara kedua sifat ini, yaitu bahwasanya Dajjal itu kulitnya kemerah-merahan dan juga condong ke coklat. Jelas ya? Condong ke coklat. Dan ini merupakan warna kulit yang umum. Banyak bisa dilihat. Yaitu orang yang kulitnya coklat tapi kemerah-merahan. Terutama di bagian pipinya. Ya, dia sawo mateng coklat tapi bagian pipinya ini merah. Nah, itu namanya coklat kemerah-merahan. Itu Dajjal. Kalau Nabi Isa itu sawo mateng. Ini sawo mateng. Kemudian sebagai penutup, ketika orang-orang dalam mimpi Nabi mengatakan ini adalah Dajjal. Ini adalah Dajjal. Maka Nabi berkomentar. Karena Nabi sudah melihat dalam mimpinya, lalu beliau mengatakan, manusia yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qoton. Nah, Ibnu Qoton. Ya, seorang laki-laki dari suku Khuza'ah. Nah, itu sudah mati sejak zaman jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Setiap kejadian-kejadian besar yang akan terjadi, ya, munculnya Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi dan lain sebagainya, yang kaitan dengan nasib umat ini, semua ada tanda-tandanya. Ada yang menyebutkan tanda fisik, ya, yang disinggung dalam hadis-hadis yang kita baca. Ada yang warna kulit, ada yang menyinggung waktu, ada yang menghubungkannya dengan kejadian pasca atau ya pra. Ya. Selalu begitu.
Begitu juga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tiba-tiba ya air di apa namanya telaga di Tobariyah itu tiba-tiba lenyap airnya 360. Berhala di sekitar Ka'bah tiba-tiba runtuh semua. Kemudian juga apalagi ketika Nabi itu lahir, semua binatang yang di timur ke barat, semua binatang yang ke barat ke timur, dan semua bisa ngomong pakai bahasa manusia dengan mengabarkan telah muncul Nabi penutup akhir zaman. Nah, itu. Juga tentang apa namanya ketika Nabi lahir, Rasulullah SAW lahir, api yang disembah ribuan tahun oleh bangsa Persia tiba-tiba padam seketika. Lah ini menunjukkan ini hal besar begitu. Hal besar. Seperti nanti Imam Mahdi sebelum muncul itu akan terjadi di bulan Ramadan, itu gerhana 2 kali. Gerhana matahari, gerhana bulan. Dan itu tidak pernah terjadi. Atau pernah terjadi tapi jarang sekali. Maka informasi itu sebagai pertanda agar kita siap-siap. Nah, agar kita siap-siap. Jadi hadis-hadis yang disebutkan tadi, Masya Allah, hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya dunia ini dia seperti panggung. Seperti panggung. Skenarionya itu Quran. Kalau di dalam Al-Quran menyebutkan ada kaum Ad, yaitu orang yang mendewakan kekuatan fisiknya, dengan membanggakan kekuatan fisiknya, kekuatan materinya, dia melawan dakwahnya Nabi Hud. Dia melawan dan Allah hancurkan. Menunjukkan kalau ada cerita itu dalam Al-Quran, berarti dalam umat ini ada yang seperti itu. Ada saja kelompok yang membanggakan kekuatan. Gitu. Begitu juga kalau di dalam Quran disebutkan Nabi Soleh, ya, disebutkan cerita umat Nabi Soleh, yaitu mereka itu bisa memahat gunung dan ahli arsitek. Saking ahlinya gunung yang dipahat itu, kalau musim panas dalamnya itu bisa sejuk, kalau musim dingin dalamnya itu hangat. Cari yang bisa seperti itu sekarang. Itu berarti sudah hebat sekali ilmu arsitekturnya. Menentang dakwahnya Nabi Soleh, Allah hancurkan juga. Berarti orang yang membanggakan, menuhankan teknologi, ini adalah sifat warisan dari kaum Nabi Soleh. Seperti itu terus. Kalau di dalam Quran itu disebutkan kaum Lut, berarti sampai hari kiamat akan selalu ada orang-orang homo itu, senang sesama jenis. Itu tetap ada. Karena dunia ini adalah panggung, skenarionya itu Quran, dan apapun peran yang ada di situ ada sekarang. Akan ada sekarang. Nah, kita ini ada di posisi peran yang mana? Maka ulama mengatakan likulli Musa Fir'aun. Setiap ada yang mengambil peran sebagai Nabi Musanya, pasti ada yang menjadi lakon, menjadi Fir'aunnya. Ada yang menjadi Hamannya, ya. Ada yang menjadi korunnya, ada yang menjadi penyihirnya. Lalu penyihir itu nanti masuk Islam. Selalu begitu. Nah, kita ini perannya apa? Nah, itu yang tahu hanya orang-orang khusus, ya, ahlullah itu. Apa peran saya dalam hidup ini? Atau secara global kita bisa rasakan. Kalau orang itu gampang kumpul dengan orang-orang baik, menunjukkan dia itu pembawa peran protagonis, ya. Kalau kumpulnya itu nggak bisa sama orang baik, tapi merasa nyaman dan dekat dengan orang-orang buruk, berarti ini antagonis ini. Nanti kalau mau diklasifikasi lagi, ngumpul itu belum tentu. Terkadang dia dikirim, ya, untuk berada di circle orang-orang baik, untuk mengambil jabatan orang munafik di situ. Karena di zaman Nabi, di tengah para sahabat Ahlul Madinah, orang-orang baik, ada gerombolannya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafikin. Dia di dalam kelompok buat kelompok, nggak bisa berbaul, tapi dia mengambil peran ini munafikin.
Makanya di dalam Al-Quran ada judul surat Al-Munafikun. Nah, jadi tantangan orang baik itu ada yang dari luar, tidak sejenis, ada yang nyusup ke dalam, ya, memakai pakaian sejenis tapi hatinya nggak sejenis. Nah, itu yang mengerikan itu. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika ada 100 orang beriman dan di tengah-tengah mereka ada satu orang munafik, Allah akan hantar satu orang munafik yang lain untuk menjadi kawan dia, ya, menjadi kawan dia di situ. Dia nggak bisa ngumpul dengan orang beriman, tapi ada di community itu. Nah, ada di community itu. Lalu Nabi SAW bersabda, jika ada 100 orang munafik, dan di situ ada, di tengah-tengah mereka ada satu orang beriman, ini nggak mungkin bisa kumpul. Allah akan hantarkan satu orang beriman yang lain untuk menemani dia sebagai kawannya. Mesti begitu. Jadi hidup ini benar-benar film langit. Kalau kita nonton film buatan manusia, oh, ini sutradara punya skenario, ini film bagus aktingnya. Kita sendiri ini sebenarnya sebuah film, ya. Skenarionya Lahul Mahfud, yang untuk kita baca yang ada di dunia sama dengan Lahul Mahfud ala Al-Quran. Setiap ada larangan pasti ada pelaku. Setiap ada perintah pasti ada yang menjalani. Setiap ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran pasti ada yang ngambil lakonnya per ayat. Per ayat. Karena akhirnya hidup kita ini surga neraka. Pasti itu. Dan surga dan neraka itu bertingkat-tingkat menurut perannya di dunia dahulu. Entah di dunia yang baik itu perannya itu sebagai pemimpin, ada yang sebagai ulama, ada yang sebagai kaum mukminin, ada yang munafikin, ada yang ahlul bait, ada yang ini, ada yang itu. Itu semua sudah ada tempatnya di surga kalau dia mati dalam keadaan baik. Nerakanya juga sudah jadi. Dan daftar orang-orang yang mengisi neraka itu pun sudah selesai. Sudah selesai. Bahkan sebelum kita dicipta, nerakanya sudah ada. Dan nama-nama penghuninya pun sudah terdata. Berarti ceritanya kehidupan kita di muka bumi ini adalah manifestasi apa yang ada di langit. Nggak akan bisa keluar itu. Kita yang seperti ini, orang yang seperti itu ya memang di sana tulisannya begitu. Nah, begitu juga peran-peran di akhir zaman ini. Ada yang sebagai dajalnya, ada pembunuh dajalnya itu Nabi Isa, ada yang mempersiapkan kekuatan untuk melawan pasukan dajjal itu Imam Mahdi. Pasukan-pasukan Imam Mahdi itu jumlahnya juga sudah ditetapkan. Pasukan mata-mata, pasukan elitnya Imam Mahdi, kalau gampangannya itu pasukan baret merahnya Imam Mahdi itu cuma 10 orang. Disebutkan semua dalam hadis sahih. Bahkan Nabi saat menyebutnya, lalu Al-Mahdi mengirim 10 fawaris, 10 penunggang kuda. Warna kudanya saya tahu, yang menunggangnya itu saya tahu, bahkan nasabnya saya tahu, kata Nabi. Dia yang mengecek di mana posisi keberadaan Dajjal. 10 intelijen Imam Mahdi. 10 yang membaiat Imam Mahdi pertama itu di mana? Ketika Imam Mahdi dibaiat antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ulama yang pertama kali membaiat itu 313 orang. Jumlahnya sudah ditentukan oleh Nabi. Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi kalau kita melihat kehidupan dari sudut pandang hadis-hadis tentang fitnah, ini sudah selesai. Cuman sadarlah kita ini ada di posisi apa. Nah, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.